Paling enak makan buah labu. Labu dimakan dengan ikan karang. Selamat datang di Tanah Melayu dalam acara Dulu Sekarang. Megah ya pemirsa jembatan Siaknya, dan di bawahnya adalah rumah adat khas Riau, yaitu rumah panggung. Masih banyak hal unik yang akan kita bahas di bumi lancang kuning ini. Ada apa saja ya? Saksikan terus Dulu Sekarang. Ini dia. Selamat pagi pemirsa Dulu Sekarang. Ada yang kenal dengan jenis ikan yang satu ini nggak? Tak kenal maka tak sayang ya. Makanya kenalin dulu yuk ke Kampung Ikan Patin. Nah, seperti inilah suasana Kampung Patin yang terletak di Desa Koto Masjid, Kecamatan 13, Koto Kampar, Kabupaten Kampar Riau. Dari Pekanbaru butuh waktu sekitar 2 jam untuk sampai di kampung ini. Mendapat julukan sebagai Kampung Patin, tak lain karena keberhasilan dari warganya dalam membudidayakan ikan patin. Bagaimana tidak, hampir setiap rumah di sini punya kolam ikan. Kalau warga di sini menyebutnya sih, satu rumah minimal satu kolam patin, sehingga Desa Koto Masjid ini mempunyai moto, tiada rumah tanpa kolam. Tapi keren loh, hasil perikanan ini ternyata mampu menopang ekonomi masyarakat di desa ini. Halo Bang. Wah, Bang. Ini lagi panen ikan patin ya? Iya, ini ukuran besarnya. Oh, ukuran besar? Wah, ini berapa banyak yang mau dipanen hari ini? Ini kurang 3 ton lah ini hari. 3 ton? Ini boleh ikut nggak nih? Bergabung? Boleh masuk. Penasaran ya? Seperti apa sih? Oke. Masuk kolam ikan patin kolam. yuk. Ayo Bang. Pemirsa di rumah pasti belum pernah berenang dengan ikan patin ya. Nah, pengalaman langka nih pemirsa. Nih, pemirsa, dalam banget nih kolam patinnya. Bercanda doang. Nah, ini biasanya kalau saat untuk panen patin seperti ini, masyarakat sini akan membuang airnya Bang ya, separuh. Jadi bisa untuk lebih mudah untuk menangkap ikan patinnya. Lanjut lagi, mau berenang. Kembangkan jaringnya dulu ya. Setiap sudut harus dijaga agar ikannya tidak lepas. Wah, tuh lihat pemirsa, udah mulai terasa ada pergerakan ikannya. Sepertinya jaringnya sudah mulai terisi ikan. Ikan patin masuk dalam jenis ikan nokturnal, yakni hewan yang aktif pada malam hari. Makanya masyarakat di sini menangkapnya saat siang hari, saat ikan sedang tidur. Wah, banyak banget ya ikan patinnya. Membudidayakan ikan yang punya nama latin Siluriformes ini tidaklah rumit, karena patin adalah golongan ikan catfish yang mampu bertahan pada perairan jelek sekalipun. Nah, gede banget ikan patinnya pemirsa.
Nah, ini setelah tadi proses penangkapan, saatnya ini proses penyortiran. Kalau yang besar-besar seperti ini akan dijual ke pasar-pasar tradisional atau diolah lagi. Tapi kalau yang kecil itu akan dijadikan untuk penyalayan ya, penyalayan atau ikan asap. Oke, nih, Cuk. Dulu, sebelum menjadi peternak patin, masyarakat di sini hanyalah petani karet dengan lahan kelapa sawit yang tak seberapa. Saat harga karet dan kelapa sawit anjlok, rupanya mereka mencoba mencari cara untuk tetap bertahan. Salah satunya dengan beternak patin. Walaupun sempat mengalami pasang surut, namun berkat kegigihan warga, kini ikan patin mampu menjadi penunjang ekonomi utama kampung patin ini. Mau langsung ditimbang? Iya. Nah pemirsa, di sini, tepatnya di kampung patin ini, per hari, satu kolam ini saja, itu menghasilkan sekitar 1 ton untuk dipanen ikan patinnya. Kebayang ya, banyak seperti apa. Berat, yuk timbang Bang. Tak hanya berhasil dengan ikan segar, masyarakat di desa ini kini mampu memproduksi berbagai olahan dari ikan patin. Sebut saja ikan asap atau salai, nugget ikan, bakso ikan, dan abon ikan. Wah, asapnya semakin mengepul nih. Nah, ini dia tempat pengasapan ikan patin atau dikenal dengan ikan salai. Pengasapan ikan sering digunakan dalam usaha perikanan sebagai salah satu cara untuk mengawetkan ikan. Cara pengasapan ini sudah ada sejak dulu. Hanya yang membedakan adalah caranya saja. Ikan patin segar yang telah ditangkap tadi dibersihkan terlebih dahulu. Bagian isi perut dibuang, lalu dibelah menjadi 2. Setelah bersih, ikan siap untuk diasapkan. Untuk pengasapan atau salai, ikan harus disusun seperti ini agar masaknya merata dan sempurna. Setelah tersusun, masukkan ke dalam ruang asap ini. Nah, setelah dimasukkan ke dalam ruang tungku pengasapan ini, kondisi api dan asap harus benar-benar terjaga ya. Kayu yang digunakan pun nggak sembarangan, harus dari kayu terpilih agar rasa daging ikan patin asap ini enak dan wangi. Merah matanya pemirsa. Namanya juga proses pengasapan ya, jadi memang harus banyak asapnya. Nah ini tetap harus dijaga nih, agar kayu tidak habis dan asap masih banyak. Pemirsa dulu sekarang, di desa ini ada sentra pengolahan ikan tersendiri ya. Tiap harinya membutuhkan ikan patin segar 1 hingga 3 ton per harinya. Jadi nggak heran ya kalau sentra ini mampu memproduksi sekitar 3 ton ikan salai per minggu. Artinya 12 ton ikan salai bisa dihasilkan per bulannya. Banyak banget ya. Wah pemirsa, ternyata untuk bikin pengasapan seperti ini ada 2 proses. Yang pertama 8 jam, proses kedua ada 8 jam. Dan untuk pengeringannya lagi ada nih, sekitar 3 hari. Setelah itu baru bisa di packing Bang ya? Packing. Oke, kalau gitu kita langsung angkat lagi nih. Ini packing nih. Asapnya nggak tahan. Wah, ikannya sudah mulai kering nih. Yuk diangkat, jangan kelamaan ya, ntar gosong. Proses selanjutnya, ikan asap atau salai ini di-packing rapi dan siap untuk dikirim. Kemana aja, Bang? Oh iya pemirsa, ikan patin asap ini tidak hanya di Riau saja, tapi dipasarkan hingga ke beberapa daerah di Indonesia. Rumah makan. Pemirsa pernah dengar nugget dari ikan patin? Nah, di Kampung Patin lah jawabannya.
Kalau dulu pengawetan ikan menggunakan cara diasapkan, sekarang ada cara modern. Ikan diolah dengan cara modern seperti nugget ikan patin ini. Seperti apa ya rasanya? Potongnya segini aja. Ikan patin segar difilet terlebih dahulu, lalu dicuci sampai bersih. Berhasil tarik kulit patin. Selanjutnya dimasukkan ke mesin penggiling. Setelah halus, siapkan bahan-bahannya ya. Mulai dari tepung terigu, tepung roti, telur, mentega, bubuk lada, gula pasir, susu bubuk, baking powder, bawang putih, garam, dan bawang bombay halus. Semua bahan ini dimasukkan satu persatu ke dalam mesin penggiling. Aduk selama 15 menit sampai benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata, bawa ke tempat pengolahan untuk dimasukkan ke dalam cetak panjang ini. Sambil ditekan agar adonannya padat. Setelah semua adonan terisi di dalam cetakan, proses selanjutnya pengukusan selama 20 menit. Setelah dikukus, angkat dan keluarkan adonan dari cetakannya. Potong setebal 1 cm, balurkan dengan tepung roti. Setelah itu, nugget ikan patin siap untuk dikemas dan ini dapat dijadikan sebagai oleh-oleh khas Riau. Wah, ini sudah terakhir ya Bu ya? Udah selesai. Ini dia pemirsa, kemasan nugget patin. Unik ya nilai bentuknya. Dan ini sudah bisa siap untuk dijual. Wah, tapi saya pengen coba nih Bu, seperti apa sih rasanya nugget patin? Ya boleh nggak Bu ya? Boleh, kita lagi goreng. Yuk, kita coba ya. Setelah lelah mengulik kampung patin, yuk saatnya mengisi tenaga. Ini dia makanan khas Riau, pajri nanas salai ikan patin. Udah nggak sabar nih pengen mencicipinya. Yuk siapkan dulu bahan-bahannya. Cabai merah giling, garam, gula, bumbu dapur, santan, dan ini dia bahan utamanya, ikan patin asap dan nanas muda. Kupas bagian kulit nanas, potong isinya dan rebus selama 20 menit. Nah, sambil menunggu nanasnya matang, siapkan bumbunya dulu yuk. Ulek semua bahannya sampai halus. Setelah halus, tumis sampai mengeluarkan aroma harum. Lalu masukkan deh santan murni. Oh iya, nanas yang sudah direbus tadi masukkan ke dalam tumisan ini. Dan jangan lupa masukkan ikan patin asapnya ya. Lalu masak selama 10 menit. Harum. Udah matang nih Bu ya? Iya. Namanya apa nih Bu? Pajri nanas salai patin. Pajri nanas salai patin. Iya. Ayo Bu, udah nggak sabar lagi nih mau makan. Yuk. Makan.
Bagi suku Melayu, pajeri nanas ini sudah menjadi makanan wajib yang biasa dihidangkan pada acara besar seperti pernikahan, sunatan, dan syukuran. Seger ya Pak ya? Pemirsa, kalau di Riau ini memang terkenal sekali dengan pajeri nanas. Nah, karena di Riau juga terkenal dengan ikan patinnya, jadi campur dengan ikan patin ya Bu ya. Nah, di sini rasanya itu ada manis, ada juga asam. Tapi yang jelas ini enak banget. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, potongan nanas yang dicampur pada kuah santan ini dapat dijadikan sebagai penetralisir makanan. Jadi sehat ya, asalkan jangan berlebihan. Siapa sih yang gak kenal dengan buah yang satu ini? Ini dia si buah tropis bersisik, nanas. Suburnya tanah di daerah Riau Daratan cocok banget untuk lahan pertanian seperti nanas. Tuh lihat pemirsa, hamparan kebun nanasnya luas banget ya. Pagi Pak, ini kan lagi panen nanas Pak ya? Iya, Saya boleh ikut nggak? boleh. Boleh ya? Luas ini boleh saya ikut? Boleh. Oh, seru. Aduh, udah gak sabar nih pengen panen nanasnya. Siapkan dulu ya peralatan perangnya, sarung tangan, keranjang, dan parang. Baru deh bisa panen. Nah, nanas yang tumbuh di sini berada pada lahan bergambut dengan metode penanamannya masih tradisional banget. Tentunya mempengaruhi rasa nanasnya. Saya mau mencicipi dulu nih. Gak sabar. Panas-panas kayak gini kayaknya enak banget makan nanas nih. Makan dulu Pak. Manis. Coba Pak. Tidak hanya nikmat, buah nanas juga mengandung vitamin C yang banyak. Jadi nggak heran ya jika buah ini baik untuk kesehatan. Yuk lanjut panen lagi, semangat! Dimakan nanti ya. Nah, keranjang sudah mulai terisi nanas dan berat juga sih. Yuk antar dulu ke tempat pengepulnya. Berat banget. Tapi seru pemirsa. Nih hasil nanas kita ya Pak ya. Panennya lumayan banyak nih. Yuk Pak, disusun. Pemirsa dulu sekarang, buah nanas membutuhkan waktu sekitar 18 bulan hingga 2 tahun loh untuk tumbuh maksimal. Nah, uniknya lagi, setiap tahun tanaman ini biasanya hanya dapat berbuah 1 kali saja. Biasanya kalau ini bawa kemana lagi nih Pak? Kalau setelah dari hasil panen seperti ini? Oh, habis kita panen itu kita jual ke pengumpul dan juga yang ada di pinggir-pinggir jalan tuh dia yang ngambil. Nah, dan juga ada juga yang membawa ke luar daerah. Pak, ini kalau sehari itu berapa kilo Pak panennya Pak? Biasanya 500 buah per hari. Kalau kayak sekarang ini ada 200 sampai 300 satu hari. Bayangkan pemirsa, dulu buah ini sangat langka dan mahal banget. Sampai-sampai yang bisa memakan buah ini hanya kalangan kerajaan saja. Lain dulu, lain sekarang ya. Kalau sekarang siapa saja bisa mencicipinya. Bisa langsung ke sini, ke desa Kualu Nanas. Di sini pemirsa bisa makan sepuasnya deh. Nah, saat ini harga nanas di kalangan petani Kualu Nanas mengalami penurunan harga dikarenakan persediaan nanas masih melimpah. Nah, untuk itu masyarakat Kualu Nanas ini mencoba mencari cara dengan mengolah nanas menjadi olahan yang tahan lama. Apa aja? Setelah ini ya.